apaan itu? Tarik pelan-pelan, ulur. Ulur, ulur, ulur. Wah. Para macan. Ulur, ulur, ulur. Ulur. Awas. Wih. Saya buka dulu guys. Apa aja kawan. Apa? Memutusin ada pasar yang lupa. Oke, salah Bim. Lah. Dari Mitra 10 Mas. Belanja. COD Mas, COD. Langsung nyampe. Subzakvan ya kawan-kawan. Nah, Tabung 15 cm. Jadi mau dipompa sampai 40 kali juga masuk. bongkar apa itu cara namanya? Bukanya kan di dalam ada seal nih. Ah, Jadi kalau dipompa nggak mau masuk. ah. Jadi inlet Hmm. atau mata ayamnya biasanya lepas dia. Kita buka ya. Ya. Alhamdulillah bisa kawan-kawan. Sakit tangan gua kawan-kawan. Jadi harus pelan-pelan ya kawan. Nah di dalamnya tuh modelnya begini, kita harus hati-hati nih. Banyak banget pernik-perniknya. Satu percato, satu sama taruh. Ada silnya ya. Ada sealnya, ada itunya. Nah di dalam juga sama kawan-kawan. Ada per juga ini kawan-kawan di dalam. Ini namanya kotor buat nih. Ya kayak gini nih. Kalau senapan uklik, kalau senapan uklik, kalau kita nggak bisa ngerawat ya begini. Jadi mau nggak mau ya harus bisa ngoprek sendiri kawan-kawan. Kita ambil dulu pernya. Apa yang terjadi? Ternyata pecah inlet. Tuh lihat ujungnya, pecah inletnya, oke? Tuh inletnya pecah ini. Ini ya. Nah ya itu harus diganti. Buset, kotornya bukan main saudara-saudara. Oke, berarti harus memang peralatan harus lengkap ya kawan guys. Kawan-kawan guys. Oke guys, nah sekarang kita bersihin dulu guys. Ini masalahnya nggak ada apa-apa. Buset, kotor banget guys. Gila, air semua. Itu namanya apa? Tabung Kapsul penyimpanan angin, dia 15 cm ya guys ya. Dalamnya ruangannya OD25, panjang 15 cm. Tapi masuk di dalamnya angin kisaran di 13 cm. Jadi mau dipompa sampai 39 40 oke, nggak masalah. berarti senapan apa tuh guys? Subzakvan. Sak-sakwan. Oke. Kalau enggak ya black shark sejenis, terus ya mirip-mirip sejenisnya lah. Itu tadi kalau hancur gitu berarti kendalanya kenapa itu? Maksudnya pas posisi ngompa nggak kena apa gimana itu? Dia udah lama, hancur. Dalam Pecah. hancur jadi Iya. buat ngompa udah nggak bisa ya? Nggak bisa, inletnya harus diganti, ini buang, pecah. Jadi kalau dipompa, balik lagi dipompa nggak mau masuk, itu belum tentu rusak yang di belakang, pasti inletnya. Alhamdulillah kemarin masih ada inlet nih, coba kita cari. Alhamdulillah kita masih menemukan satu kawan inlet. Oke siap.
namanya inlet atau mata ayam. Tuh. Berarti memang harus lengkap ya guys. Oh, harus lengkap guys. Kalau nggak lengkap nangis darah guys. Dokter Wit. Jadi master ya master, main senapan ya main senapan. Ibarat kata tuh, buset, menurut gua anjay. Ibarat kata tuh kita senapan tuh istri kedua. Jadi harus paham. Kalau kita nggak bisa memahami senapan, kapan kita kena mulu, nggak bakalan kena. Waduh. Itu masalah. Jadi bukan jangan nyalain unit ya kawan. Faktornya banyak. Nah ini posisi daerah Deplu Pesanggerahan, kali Pesanggerahan guys. Tes kawan-kawan. Kalau untuk yang lain sih nggak masalah kayaknya. Cuma inletnya doang tuh alias mata ayam atau mata kucing. Jadi atau tadi udah dipasang, masangnya. Oh ini nih. Masangnya mana? Ini jangan sampai lepas. Di sini ada kuningan, penahan, sama seal. Nih kita ulang lagi ya masangnya ya kawan. Jadi kita masukin nih. Namanya mata ayam, kita bersihin, kita masukin begini. Kita taruh pelan, jangan sampai salah. Pembatasnya ini pernya double. Biasanya ada yang langsung satu panjang, ada yang double begini. Jangan lupa yang kecil selalu di bagian atas dan bawah, jangan di tengah. Soalnya dia buat nahan untuk nahan seal yang di sini. Kita masukin kawan. Gampang kan? Oke. Kita kencengin. Biasa kita tes dulu kayak Bang Adi Padak, makanya giginya habis. Oke kan? Wes. Udah cakep ini kawan. Udah. Kita pasang. Masangnya juga gampang sebenarnya, nggak perlu susah-susah. Kita lihat dulu sealnya masih bagus semua, nggak ada masalah kawan-kawan. Kalau ada yang sobek sedikit, mending diganti dah. Daripada antar di pompa nggak ada yang masuk angin. Sekarang kita masukin kawan-kawan. Posisi seal transfer di sebelah sini, jadi angin keluar dari sini. Jadi harus di bawah, tak gitu. Ini buat ngunci kapsulnya biar nggak kemana-mana. Masukin ya kawan-kawan, pelan-pelan aja, jangan dipaksa, yang penting dia masuk pelan-pelan aja. Kasih ludah nggak? Nggak usah, ntar berkarat. Kenapa harus pelan-pelan kawan? Soalnya dia seal, jadi ini banyak lubang-lubang. Kalau kita nggak hati-hati sealnya bisa sobek. Nah ini udah, kita ketok dikit-dikit aja, mainnya pelan-pelan aja. Tuh, pelan-pelan. Jangan lupa, ini kalau pompa posisi begini mau dimasukin nggak bakal bisa, dia harus di biar harus bunyi sup. iya, soalnya kan angin keluar dari sini guys. Iya. Ntar kita dorong yang ada hasil malah rusak, nggak mau masuk. Masuknya gampang kawan. Ketoknya pelan-pelan. Kurang panjang saudara-saudara. Mana ya tadi obeng? Nah, bisa pakai obeng. Kita ketok pelan-pelan. Oh, kawan-kawan kebablasan. Kalau kebablasan bisa kita tekan pelan. Oke, kita pasin di posisi ada dratnya. Oke, siap. Tahu posisinya jadi drat. Tadi yang ada seal buat seal transfer ya posisinya. Urutan kedua ada sebuah baut kecil nih. Ini yang buat namanya penahan kapsul. Kalau ini nggak dipasang, kalau nggak pas, ya biasanya stang mentok. Itu yang kadang yang bikin stang kenapa bisa cepet bengkok. Soalnya dia stang beradu sama kapsul tadi. Oh siap. Jadi yang kalah engselnya. Oke. Makanya kadang orang kok pompa aku berat. Itu bisa jadi posisi kompas stang sama kapsul tadi berhantaman. Oke, sekarang ada satu kuningan ini buat penahan biar dia nggak lari-lari. Nah di sini kawan-kawan yang sering terjadi, kenapa popor dipasang pasti sering melenceng. Coba perhatiin, ini udah mulai bengkok. Tuh, dia udah nggak mulai presisi. Jadi dia terlalu kena tekanan gede, jadi dia bengkok begini. Jadi otomatis sininya ngembang. Jadi dia ke belakang pasti. Soalnya ini buat masang popor. Kenapa popor kok sering? Kok aku ada uklik ya? Udah lama tahu-tahu popor kok bisa geser sendiri. Itu sebenarnya bukan gara-gara kayunya, bisa jadi faktor di sininya. Faktor drat, Faktor dratnya. Drat ini ya. Iya, jadi Dudukan kita harus gitu. sering cek kalau seandainya
Itu ya kita bikin lagi ke tukang bubut sebentar bisa. Gampang kok kawan-kawan. Sebenarnya uklik itu gampang kalau kita tahu caranya. Kang Bubut di mana? Di tempatnya siapa? Bang Adi Badak lah pastinya. Bang Adi Badak, kebun kopi. Nah itu gurunya Wito itu. Ini mumpung gurunya nggak ada kita bisa sombong-sombong. Kalau ada gurunya Wito diem nggak berani. Oke guys, jadi gitu guys Oke. untuk Dan ini pemasangan. ini ya. Wih jatuh. Apa tadi? Pompa kuningan ya? Apa maksudnya? Kapsul. Kapsul Kuningan. kuningan dari jenis senapan Sakwan ya. Nih kita kalau masang aspentil, ini yang sering kita kadang kalau kawan-kawan bilang kok dipompa bisa ngejos sendiri. Nah ini nih yang berpengaruh di sini nih. Di sini nih per harus kuat. Kalau enggak, ntar ada nih. Ntar tak kasih tahu kawan-kawan. Tapi kita masukin dulu ya kawan-kawan. Hai guys, ada yang nembak kawan-kawan. Nice. Mungkin dia dapat kakap atau barakuda atau baramundi. Enggak dapat, enggak saya set. Oh zong Enggak kawan-kawan. dapat shoot. Ternyata kawan kita. Oke Kita masukin guys. ke lubang pelan-pelan tapi pasti. Ini biasanya rada susah kawan-kawan. Soalnya masukinnya harus pas ke lubangnya. Oke, kita tekan. Kedua, kita masukin pernya. Tadi pernya kemana kawan-kawan? Oh nggak ada kawan-kawan. Per mana? Oh ini kawan-kawan. Nah ini kan ada namanya di dalam aku kasih teflon. Dia buat stabilitor per. Jadi dia posisinya di sini kawan-kawan. Jadi per ini biar nggak ketekan sama aspentil, biar dia nggak gampang penyok. Dia kalau tekanan tinggi, ketekan begini, kalau udah begini, aspentil nggak bakal mau balik. Udah pasti itu. Tapi asli, Nah di dalamnya aku kasih teflon. ada hasilnya nggak? Ada hasilnya juga. Hasilnya masih bagus. Masih bagus. Soalnya ini namanya stabilitor per, kata Bang Adi Badak ya. Oke. Ini yang kemarin kita cari-cari sampai kepalanya pusing nih. Kenapa ya senapan kok dipompa banyak nggak pernah bisa bagus ya? Ternyata ini kendalanya kawan-kawan. Oh kawan-kawan, ternyata masang pernya salah kawan-kawan. Kagak masuk. Bentar kawan-kawan. Kita ambil dulu pernya, jangan sampai salah ya. Dia harus masuk ke lubang ke aspentilnya. Jangan sampai salah. Ini salah kawan. Aduh. Pakai kacamata sih. Kalau nggak pakai kacamata rada juling, sorry. Kita ambil dulu kawan-kawan. Pelan-pelan aja. Nggak usah buru-buru, takutnya jatuh. Soalnya di medan tempur ini kita. Kalau di bengkel mah nggak masalah, udah turun. Takutnya jatuh ke kali ya udah masalah. Susah banget ya. Anaknya siapa sih ini susah amat. Kalau pengen masang per, ya jatuh lagi kawan saudara sekalian. Susah banget kawan. Nah, kalau kita tuang takutnya jatuh ke air. Yang penting mah kita harus sabar, Pelan-pelan pelan-pelan. dan teliti. Nah, itu guys, itu untuk penjelasan dari Mas Wid, daerah mana? Gang Asem ya. Gang Asem. Pondok Aren. Kemarin. Jadi ya kita masih sekeluarga sama anak Bongkop, Bang Adi Badak Dan dan semuanya. teman-teman. Nah, Jadi- cara masang per yang benar kawan-kawan. Sebenarnya gampang sih, kita nggak usah ribet-ribet. Kita masukin per di kayak gini. Taruh aja nih pas di posisi aspentil, dia pasti masuk. Tuh. Tuh kan masuk kawan-kawan. Langsung pas, oke. Nah, itu posisi yang benar. Kita ulang lagi. Jadi kalau seandainya masukin per ini susah posisinya, dengan cara sesederhana ini nih, kita masukin begini, dia pasti lurus. Kita tekan di pas pentilnya. Ya Allah, jatuh kawan-kawan. Tadi dulu kawan-kawan, tadi meleset. Nah begini nih kawan-kawan. Nah, jadi dia pasti masuk langsung ke aspentilnya. Tuh. Oke. Terus ini stabilitor per, jangan sampai, ini yang penting ini kawan-kawan, stabilitor per jangan sampai kelupaan. Kalau enggak pernya Anda gue jamin jebol. Terus kita masukin, nah ini nih kreasi dari Bang Adi Badak. Ini buat apa sebenarnya? Dia kalau ditekan, nah, nih ini fungsinya untuk nyodok aspentil tadi. Kalau terjadi per itu penyok, nggak bisa balik. Nah inilah fungsinya. Kalau pengen bikin begini, langsung saja ke tempat Bang Adi Badak.
kita bikin kreasi sendiri dari belakang biar rapi. Biasanya dari sini ditekan begitu, cuman ini dari belakang aja. Siap, langsung pasang Kita pasang guys. karena air sudah mulai mau bening. Oke, kita udah mulai mau. Oke, siap. Pasang baut, jangan lupa baut kiri kanan semuanya, jangan sampai jualan baut ya kawan-kawan. Biasa kita itu sering. Kadang kita bongkar senapan, tahu-tahu kok masih ada baut satu. Nah, itu baut siapa? Mungkin dia jualan. Jadi kita harus perhatiin baut ada berapa jumlahnya, kita hitung kalau perlu. Kita catat. Jangan sampai baut itu hilang satu. Resikonya gede kawan-kawan. Kalau kita lagi apes, bisa-bisa sodokan melayang kena mata. Itu pentingnya baut. Baut itu buat ngunci. Oke kawan? Gimana bro, udah bening belum bro? Oke, Gimana siap. Mas Mancung? Udah siap nembak? Oke bro. Oke, kita pasang bautnya. Ada dua dia. Nih, inilah. Jadi kita harus diwanti-wanti. Baut jangan sampai kurang satu ataupun kita kelebihan baut. Biasanya begitu tuh. Kita pasang pelan biar dia masuk dulu. Soalnya kenapa? Kalau udah dol, ya kita bikin baut lagi. Nah, kita pelan aja biar dia masuk dulu. Nah, baru kita pakai kunci. Kalau kita langsung tekan pakai kunci, kadang dia nggak pas. Hah? Siapa? Oke, ada yang pindah kawan-kawan, tapi kita tetap setia di sini. Kita tetap setia di sini kawan-kawan. Oke, semua baut pas, nggak boleh ada yang kurang. Masih bentar. Ini emang posisinya begitu. Jadi ini buat berbalik. Jadi dia buat nyodok as pentil tadi yang sering kawan-kawan uklik mania itu sering keluhkan. Jadi ini buat nyodok as pentil biar masuk lagi ke sana. Kalau nggak diginiin, kalau pernya tadi udah rusak, ya udah kita pompa pasti keluar terus. Soalnya dia buat balikin as pentil tadi masuk ke dalam sealnya yang di sana. Kita kuatin semua kawan-kawan, jangan sampai ada yang nggak, itu takutnya lepas di jalan. Safety nomor 1 ya kawan-kawan. Kalau nggak safety bahaya. Nyawa kita satu, ini cuma hobi, biar kita bisa nikmatin hobi. Nah, ini namanya letter L. Ini yang sering terjadi senapan uklik dipompa tahu-tahu nembak sendiri. Dia harus benar-benar rata, nggak boleh ada yang penyok. Kalau penyok harus diganti. Ini safety utama seorang uklik mania kawan-kawan. Sering terjadi dipompa tahu-tahu meledak sendiri. Ini paling bahaya ini. Makanya paling aku perhatiin sekecil ini nih. Aku pasti ada serepnya, ada 5, 6. Dia kalau udah rusak langsung aku ganti. Soalnya ini yang pemicu utamanya ini. Berarti memang harus safety. harus safety dan bawa serep ya. Iya, harus wajib itu. Cara memasukkannya gampang sih ini. Per tinggal dimasukin doang. Ada per kecil, kita masukin. Ntar dulu kawan-kawan, takut jatuh kali. Oke. Kita masukin per. Terus ini ada dudukannya kawan-kawan. Dipasin di dudukannya dia berdiri pasti. Dan kita masukin ini. Jangan lupa, ini yang paling penting utama. Ini adalah trigger atau safety paling utama ini, paling penting. Kalau dia rusak, aku yakin dipompa paling dapat 4, 3 meletus sendiri. Bahaya itu kawan-kawan. Ya, berarti Paling bahaya pasangnya itu, udah kawan-kawan. dari luar ya. Iya, dari luar. Makanya kita gampang kalau bongkar ini. Makanya yang kawan-kawan perhatikan terutama tuh ini nih. Kemarin kejadian, untung aja atasnya beton kawan-kawan. Coba kalau atasnya perut. Jangan sampai. Jadi untuk para pemirsa ya, jadi kalau seumpama memang L-nya Udah senapan udah haus atau haus, mungkin udah cepet nembak ganti. sendiri, itu memang ganti. harus diburu-buru ganti ya guys. Jadi itu sangat berbahaya untuk para pemain senapan angin ya. Gitu. Terutama untuk uklik Iya, kawan-kawan. terutama untuk publik. Uklik mania. Aku tetap uklik mania. Walaupun pakai PCP. Karena yang sejatinya kita cuma laras doang yang penting. Kalau kita satu laras pasti kita bersatu.
Berarti nggak kepakai tuh yang belakang tuh. Yang mana? Jangan itu. Wah, itu andalannya Mas Vito itu. Waduh. Wah, itu kalau hilang ya sedih aku. Oke, semua udah beres. Kita coba pompa kawan-kawan. dulu. Wih, bisa kawan-kawan. Ternyata inletnya doang diganti. 6 7 8 9 10 kawan-kawan. Udah kenceng banget. Sip. Kita tes. Eh, Mantap kawan. Hai kawan. Oh, kalau kita pas, tadi pemasangannya aku jamin popor juga pas. Jadi semuanya tergantung gimana kita membongkar itu. Kita harus sabar, teliti, pelan-pelan. Nggak boleh buru-buru intinya. Oke. siap tempur. Siap tempur lagi kawan. Duh, ini mana lagi nih? Ada budet kawan. Panjangin dulu kawan. Duh, gimana nih? Bisa budet ini kawan. Panjangin dulu. Panjangin dulu kawan. Bisa juga copot aja. Siap. Kawan budet kawan sebenarnya. Copot aja copot. Nggak bisa. Kita tes kita pompa. Tes ini gimana? 1, weh cakep. 2, aduh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Wes. 13. Oke Wito, cukupnya cuma 13 pompa, soalnya tabung 15 cm kawan-kawan. Kalau Anda bisa sampai 25 kali pompa, aku jamin kakap 10 kilo juga pasti tembus. Tapi itu nyampe 25. Dia sampai maksimal 40 pompa. Bus. Makanya Tapi yang pompa nyamuk. udah nyemplung, semua nyemplung tak videoin. Loh, YouTuber kayak gini, YouTuber. Wah, YouTuber dari Bangkok. Minum-minum sendiri, set, tidak benar. Aus, woy, aus. Ini tang buat